Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin al-fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Ya ibadallah taqullaha rabbal alamin wa'budullaha mukhlishina lahuddin wa'budullaha hatta ya'tiyakumul yaqin. Faqad qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Shadaqallahul adzim. Wa sadaqa nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan alhamdulillah, bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Ya ibadallah ittaqullaha rabbal alamin. Para jamaah ikhwatul iman rahimakumullah, tadi pagi kita semua melaksanakan salat Idul Adha, kemudian sebagian dari saudara kita melaksanakan ibadah kurban, sebagian dari lagi saudara kita yaitu melaksanakan ibadah haji, melempar jamarat, kemudian tawaf di Baitullah atau rumah Allah. Apa alasan mereka atau siapa yang mereka contoh? Tiada lain mereka semua yaitu mengikuti contoh abauna atau bapak kita semua, yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Lalu bagaimana kita sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jadi yang pertama kita harus mengikuti jejaknya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena ini perintah langsung Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tertera dalam surah An-Nahl ayat 123, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tsumma auhayna ilaika an tattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Yang artinya, kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad, ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, yaitu perintah Allah langsung kepada baginda Rasulullah SAW. Yang kedua, kenapa kita harus mengikuti jejak yaitu Nabi Allah Ibrahim alaihissalam? Karena beliau adalah sebagai Khalilur Rahman atau Khalilullah, sedangkan Khalil ada sebuah tingkatan kekasih Allah yang paling tinggi. Dikatakan Khalil karena tiada lagi dari mulai rongga hati sampai jantungnya mengalir yang dia cintai cuma Allah Subhanahu wa taala, selain dari Allah dia memperkecilnya. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, kapan beliau mendapatkan yaitu gelar Khalilullah itu? Yaitu setelah beliau melalui ujian yang begitu panjang dan dahsyat. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa itibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atamahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Yang artinya ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan fase-fase ujian yang begitu panjang dan dahsyat. Beliau banyak ujiannya. Dari mulai beliau diuji sama Allah dengan mendapatkan orang tua yang musyrik, kemudian kaumnya yang tidak menyukai beliau, sehingga kaumnya yang arogansi ingin membakar kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mau dibakar, apa yang dipertahankan oleh Nabi Ibrahim? Apakah jabatan? Bukan. Apakah harta yang dia miliki? Bukan. Dia siap dilemparkan ke dalam api, cuma mempertahankan akidahnya, ketauhidannya, itu la ilaha illallah. Kemudian ketika Nabi Ibrahim yaitu berjalan dari lontar menuju api, datang satu riwayat mengatakan malaikat Jibril alaihissalam menawarkan jasanya kepada Nabi Ibrahim. Kata malaikat Jibril, wahai Ibrahim, apakah kamu perlu dengan jasaku?
Ini pelajaran pertama bagi kita. Ini keimanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana jawaban beliau? Kata beliau, kalau sama engkau saya tidak butuh, karena engkau makhluk, saya pun makhluk. Lalu kata Nabi Ibrahim, berdoa beliau mengatakan hasbunallah wa ni'mal wakil. Pada hari ini cuma yaitu Allah lah menjadi penolong saya, karena kepada Allah lah saya membutuhkan pertolongan. Itulah pelajaran pertama, bahwasanya beliau keimanan yang begitu tinggi ditawarkan oleh malaikat Jibril, beliau pun tidak butuh, karena cuma Allah lah yang bisa menyelamatkan. Ini ujian yang pertama. Lalu hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, masih banyak ujian-ujian yang diberikan kepada siapa? Kepada Nabi Ibrahim. Sehingga saking beliau cintanya kepada Allah, saking dia tauhidnya kepada Allah, saking beliau menauhidkan kepada Allah, maka datanglah pertolongan Allah. Apakah Allah menurunkan hujan? Tidak. Apakah Allah menurunkan angin untuk memadamkan api? Tidak. Apakah Allah menurunkan es? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Qur'an, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadilah engkau dingin dan keselamatan untuk Nabi Ibrahim. Inilah kalau kita langsung meminta kepada Allah. Jadi Nabi Ibrahim tidak merasakan panasnya ketika dibakar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, masih banyak ujian Nabi Ibrahim yang ditimbang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin tidak bisa dikatakan satu persatu. Di antara yang terakhir, Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk memilih antara anak dan Allah Subhanahu wa ta'ala, atau memilih antara makhluk dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai sang khaliq. Sehingga singkat cerita, yang mana kata Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Quran dikatakan, ya bunayya inni ara bil manaila adbauka fangdur madza tara. Wahai ananda, Nabi Ismail yang didambakan oleh siapa? Nabi Ibrahim. Setelah dihalangi bertahun-tahun memandang anaknya, ketika datang Nabi Ibrahim mengatakan, wahai ananda, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi, aku suruh menyembelihmu. Bagaimana pendapatku wahai ananda? Lalu Allah ingin menguji Nabi Ibrahim, apakah masih ada di hatinya selain Allah? Apa kata putranya yang soleh, yaitu Nabi Ismail? Kata Nabi Ismail, ya abas ifal matu marusatajudin insyaallah minasawirin. Wahai ayahanda, laksanakan apa yang diperintahkan kepadamu, insyaallah engkau mendapati aku termasuk orang-orang yang sabar. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, ini sebagian keistimewaannya Nabi Ibrahim ketika diuji oleh Allah untuk memilih antara Allah dan makhluknya, yaitu Nabi Ismail. Sedangkan Nabi Ismail adalah anak yang didambakan. Sebagian riwayat mengatakan hampir 100 tahun pengen punya anak. Ketika mendapatkan anak, Allah menguji kembali, suruh menyembelihnya. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan yuhibbul khaliq wa yansawunal makhluk. Beliau lebih memilih Allah daripada anaknya. Dan akhirnya Nabi Ismail pun disembelih dengan keajaiban Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim pun digantikan dengan domba. Jadi Nabi Ibrahim saking cintanya kepada Allah, apapun dia siap kurbankan, dari mulai dirinya, istrinya pun siap ditinggalkan dulu di kota Makkah. Kemudian hartanya pun beliau siap kurbankan untuk Allah. Sehingga setiap tahun beliau berkurban, yaitu sebanyak 1000 kambing, 300 sapi dan 100 unta. Hanya untuk mendapatkan cinta Allah. Dan anaknya pun siap dia korbankan. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, dari kejadian ini kita mencontoh kepada siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita bukan menyembelih untuk anak kita, bukan anak kita yang kita korbankan kepada Allah, tapi hanya sedikit dari sebagian harta kita dari hewan ternak. Tapi masih banyak, mohon maaf, di antara kita yang masih berat untuk berkurban. Pada rezekinya sama Allah diberikan lebih. Sedangkan baginda Rasul pun pernah mengancam, kata baginda Rasul, man kana lahu sa'atun walam yudhar wala yaqrabanna musallana. Yang artinya, siapa orang yang mempunyai kelapangan rezeki yang banyak tetapi dia enggan berkurban,
maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salatku. Inilah ancaman baginda Rasul, saking Rasul benci kepada umatnya yang sudah diberi rezeki lebih, tapi dia tidak mau melaksanakan ibadah kurban, dia tidak melaksanakan ibadah sosial berbagi kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ikhwatul iman rahimakumullah, mudah-mudahan kita semua bisa mengikuti jejak Nabi Ibrahim yang selalu mengedepankan perintah Allahnya dan mengurangi nafsu, ego, keinginan kita, diri kita sendiri. Kalau kita bisa mengikutinya, insya Allah kita akan termasuk orang-orang yang bahagia, baik di dunia apalagi kelak di akhirat. Dan insya Allah kalau kita siap berkorban, apapun masalah kita, apapun urusan kita, Allah pun akan memperlancar termasuk kerja kita. Mudah-mudahan amaliyah kita termasuk ibadah kurban pada tahun ini, mudah-mudahan ada dalam penerimaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu wa lakum bil Qur'ani wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallahi taqullaha rabbal alamin wa abdullaha mukhlishina lahuddin wa abdullaha hatta yatiyakumul yaqin. Faqad qallahu ta'ala fil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwas. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa qiraatana wa jami'a amalina wa qurbana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ya'idukum bil fahsya'i wal munkari ya'idukum la'allakum tadhakkarun.